Selamat pagi, Ibu, Bapak, saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam program Resapi bersama Gereja Kristen Pasundan Immanuel Kerawang. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian, hari ini kita diajak untuk merenungkan tema tentang penguasaan diri. Tadi di awal video ini ditayangkan bagaimana anak-anak sekolah minggu menyanyikan lagu tentang bagaimana kita harus hati-hati menggunakan tangan, menggunakan kaki, menggunakan mata, menggunakan mulut. Dari kecil kita sudah diajar untuk bisa menguasai diri, bisa mengendalikan diri. Sebab pada dasarnya anggota tubuh kita itu diciptakan oleh Tuhan untuk kebaikan. Tangan dibuat oleh Tuhan supaya kita bisa bekerja, melakukan sesuatu yang baik, supaya kita bisa menolong orang lain. Kaki diciptakan supaya kita bisa berjalan di jalan yang benar. Mata diciptakan oleh Tuhan untuk melihat hal-hal yang baik. Mulut diciptakan oleh Tuhan supaya dari mulut kita lahir kata-kata yang menguatkan, yang menghibur, yang menolong orang lain. Tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita, maka yang terjadi adalah hal-hal yang buruk. Penguasaan diri perlu kita lakukan karena diri kita dikuasai oleh hawa nafsu untuk melakukan hal-hal yang buruk. Seperti yang ditulis oleh Rasul Yakobus dalam suratnya Yakobus 4 ayat 1-2 demikian. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian, Rasul Yakobus mengingatkan, jika orang tidak mampu menguasai dirinya, jika ia tidak bisa mengendalikan dirinya, maka yang terjadi adalah sengketa, pertengkaran, perkelahian, permusuhan, iri hati. Ketika diri kita dikuasai oleh hawa nafsu, maka tubuh kita, anggota tubuh kita, kita pakai untuk melakukan hal-hal yang buruk dan jahat. Akan terjadi dua hal yang buruk dalam kehidupan kita. Diri kita menjadi rusak dan sesama kita tersakiti. Tubuh kita bukan lagi jadi bait Allah, tetapi bisa jadi rumah hantu yang menakutkan. Karena itu, kita perlu terus belajar untuk bisa menguasai diri kita dengan baik. Cara yang paling baik menguasai diri adalah dengan cara sederhana. Bersabar. Wait and see. Lihat dulu, tunggu dulu. Sikap ini menolong kita untuk bisa tidak terlalu reaktif terhadap sesuatu yang terjadi di lingkungan kita. Kalau ada sesuatu, lihat dulu, benar atau enggak. Kalau dengar sesuatu, dengar dulu. Mungkin ada suara lain yang berbeda. Kalau mau melakukan sesuatu,
cek dulu apakah yang kita lakukan ini bermanfaat baik buat kita atau buat orang lain. Jadi sabar, jangan reaktif, tunggu dulu. Itu kunci bagi kita untuk bisa menguasai diri kita. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, dengan penguasaan diri, hidup kita akan menjadi sehat dan bahagia. Hidup kita bisa menjadi bermakna bagi orang lain. Mari terus berupaya untuk menguasai diri. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah yang baik, kami bersyukur hari ini kami diingatkan oleh firman Tuhan supaya kami mampu untuk bisa menguasai diri kami. Menguasai agar diri kami tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Namun ya Tuhan, kami tahu dan kami sadar bahwa untuk menguasai diri ini bukanlah hal yang mudah bagi kami. Kerap kali justru kami yang dikuasai oleh hawa nafsu sehingga melakukan hal-hal yang buruk, mengatakan hal-hal yang jahat, yang kotor, yang tidak berguna. Karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu, urapilah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Pimpin dan tuntunlah kami selalu, supaya kami terus-menerus dapat belajar untuk menguasai diri, sehingga tubuh yang Engkau ciptakan dapat kami gunakan untuk membawa kebaikan bagi diri kami dan bagi sesama kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, sampai berjumpa dalam acara resapi berikutnya. Tuhan memberkati.